Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah Sistem AC dan Aksesoris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan pada beban termal sistem AC. Simak baik-baik. Yang pertama adalah beban termal pada suatu sistem AC. Oke, maaf. Saya ulangi, beban termal dan kapasitas pendinginan. Ya. Beban termal pada sistem AC dan kapasitas pendinginan pada sistem AC. Beban panas, bagian dalam kendaraan dipanaskan oleh beberapa sumber dari dalam maupun dari luar. Panas ini disebut sebagai beban panas bagian dalam kendaraan. Beban panas ini biasanya timbul oleh 4 faktor. Ya. Kalau Anda lihat, di sini ada yang pertama ada panas dari penumpang itu sendiri, heat from passengers. Kemudian yang kedua panas dari radiasi, heat from the sun, radiasi matahari. Kemudian yang ketiga adalah panas dari ventilasi alami, heat from natural ventilation. Kemudian yang keempat panas yang dialirkan, yaitu heat from convection currents. Terus ada lagi sebenarnya heat from the engine and road. Itu juga termasuk panas ya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama panas dari penumpang. Ini adalah jumlah panas yang diradiasikan dari para penumpang di dalam kendaraan. Embun juga dimasukkan ke dalam udara pada bagian dalam kendaraan. Biasanya jumlah panas yang diradiasikan oleh seorang penumpang dewasa adalah kira-kira 0,12 kW atau 100 kilokalori per jam. Kemudian yang kedua panas dari radiasi. Bagian luar kendaraan menyerap langsung panas yang diradiasikan oleh matahari. Jumlah panas yang diserap tentu beraneka ragam, tergantung pada warna di area permukaan jendela, waktu pada hari itu dan cuaca, tetapi biasanya sekitar 1,05 sampai 1,16 kW atau 90 sampai 1000 kilokalori per jam. Yang ketiga adalah panas dari ventilasi alami. Meskipun kendaraan tertutup rapat, udara dari luar masuk melalui celah pada pintu dan jendela, memindahkan udara di dalam kendaraan dan menciptakan semacam ventilasi alami. Pada dasarnya, hampir semua kendaraan modern dilengkapi dengan sistem ventilasi tenaga. Ventilasi menyebabkan hilangnya udara kering di dalam kendaraan dan membawa udara lembab dari luar. Maka dari itu perbedaan pada temperatur itu sendiri membawa panas dan lembab. Kira-kira sebesar 0,35 sampai 0,47 kilowatt atau 300 sampai 400 kilokalori per jam. Kemudian yang keempat, panas yang dialirkan. Panas yang dibawa oleh suatu konveksi yang kuat yang lewat pada bagian sisi kendaraan yang bergerak dan jumlah panas ini memasuki kendaraan, juga sebetulnya perbedaan temperatur udara luar yang seharusnya dapat mendinginkan bagian dalam kendaraan, menyebabkan masuknya panas dalam jumlah banyak karena bagian luar kendaraan berhubungan secara konstan dengan udara luar yang panas, sedangkan bagian dalamnya dingin. Panas dari udara luar masuk melalui panel-panel dan trim lewat konduksi. Panas dari mesin juga dialirkan melalui panel dan trim. Jumlah panas yang dialirkan biasanya sekitar 0,58 sampai 0,70 kW atau sekitar 500 sampai 600 kilokalori per jam. Jika beban panas seperti yang dijabarkan pada item 1 sampai 4 masuk ke dalam interior mobil, air conditioner kendaraan menyerap panas melalui evaporator dan mengeluarkannya melalui kondensor. Yang berikutnya, istilah kapasitas pendinginan atau dalam bahasa Inggris adalah heat load. Heat load atau kapasitas pendinginan adalah banyaknya panas di mana suatu refrigerator dapat melepaskannya.
Bila sebuah kendaraan diparkir di bawah panas matahari langsung, radiasi panas memanaskan bagian dalam kendaraan, termasuk kursi dan alat-alat ke temperatur yang tinggi. Panas ini disebut panas akumulasi atau accumulated heat. Bisa Anda lihat pada grafik di samping. Bila sebuah air conditioner atau AC kendaraan bermotor dijalankan pada kondisi ini, air conditioner tersebut harus mempunyai kapasitas pendinginan untuk melepas tidak hanya beban panas tersebut, tetapi juga panas akumulasi. Bila air conditioner kendaraan bermotor dijalankan pada kondisi ini, dijalankan pada kapasitas pendinginan maksimum, jika beberapa waktu berlalu setelah air conditioner mulai dijalankan, beban panas akumulasi berkurang dengan cepat. Kerja air conditioner stabil dan kemudian hanya sedikit kapasitas pendinginan yang dibutuhkan untuk menjaga bagian dalam kendaraan tetap dingin. Dengan demikian, sebuah air conditioner secara otomatis disetel untuk perubahan mendadak pada beban panas untuk efisiensi pendinginan yang maksimum. Seperti yang telah dijabarkan, kapasitas pendinginan berubah sesuai dengan berbagai perubahan pada beban panas. Kapasitas pendinginan air conditioner kendaraan bermotor dispesifikasikan sesuai dengan Japanese Industrial Standard atau GIS sebagai referensi. Tabel di sebelah kiri memperlihatkan standar pengukuran kapasitas pendinginan GIS, di mana pada item terdapat kompresor, evaporator, kondenser, dan blower. Nah, kompresor speed itu kecepatan kompresornya untuk GIS cooling capacity measurement standard itu sebesar 1800 rotation per menit atau 1800 putaran per menit. Untuk evaporator intake air temperature pada dry bulb temperatur sebesar 27 plus minus 1 derajat, pada wet bulb temperatur 19,5 plus minus 1 derajat. Sedangkan kondenser intake air temperatur pada dry bulb temperature 35 plus minus 1 derajat Celcius. Kondenser intake air speed sebesar 4,5 meter per second. Blower motor terminal voltage 13,5 volt, yaitu 12 volt models, kemudian 27 volt atau 24 volt models. Nah, hubungan antara beban panas dan kapasitas pendinginan seperti telah diterangkan sebelumnya, air conditioner kendaraan bermotor menggunakan sebuah blower untuk menyalurkan udara ke evaporator. Evaporator melepas panas dan embun dari udara. Udara kemudian dialirkan ke dalam kendaraan menggunakan arus konveksi yang kuat untuk menciptakan suasana dingin. Panas udara lembab didinginkan pada titik embun saat blower menggerakkannya agar menyentuh kisi-kisi dan tube evaporator yang didinginkan oleh refrigeran. Udara ini didinginkan ke temperatur di bawah titik embun dan embun tidak dapat tertampung oleh udara dingin. Diubah bentuknya menjadi tetesan air yang menetes keluar kendaraan. Hal ini menurunkan kelembaban dan temperatur di dalam kendaraan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman. Untuk menciptakan suasana nyaman tersebut harus ada keseimbangan antara panas yang dilepas dari dalam kendaraan, yaitu beban panas, dan kapasitas pendinginan, yaitu kapasitas refrigeran. Nah, jadi kesimpulan dari naskah yang kita pelajari tersebut bahwa beban pendinginan, ya, beban panas maksud saya, itu harus diimbangi dengan kapasitas pendinginan refrigeran. Jadi sistem AC itu memiliki kemampuan untuk mendinginkan suatu ruang yang disebut kapasitas pendinginan. Nah, kapasitas pendinginan ini harus mampu mengcover beban panas yang ada. Semakin besar kemampuan pendinginannya, maka akan semakin cepat beban panas itu terlepas keluar dari ruangan. Artinya, pendinginan akan tercapai dengan lebih cepat. Itulah kesimpulannya. Nah, sekian pembahasan kita mengenai beban
termal atau beban panas dan kapasitas pendinginan. Selanjutnya akan ada perhitungan mengenai kapasitas pendinginan pada sistem AC kendaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.